Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan dari Fakultas Ekonomi Manajemen, semester 3 ingin mereview kembali pertemuan ketiga, yaitu tentang selayang pandang hukum bisnis politik. Nah, dalam hukum ekonomi itu ada hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Itu ada hukum politik. Nah, menurut Mahfud MD bahwa politik adalah hukum dan legal. Politik yaitu garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, di Indonesia sendiri dalam kekuasaan yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Nah, legislatif itu merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. Nah, selain itu lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia, lembaga ini dijalankan oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPR, dan MPR. Nah, yang kedua yaitu ada lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal atau pengawas dan pembantu proses berjalannya undang-undang dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Nah, di Indonesia yaitu fungsi lembaga legislatif ini dijalankan oleh MA atau Mahkamah Agung, dan satu lagi yaitu MK, Mahkamah Konstitusi, yang mana keduanya memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya undang-undang dan hukum yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantu dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Nah, presiden itu merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia, dan presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintah serta sebagai kepala negara. Nah, dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yaitu berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu diatur menurut hukum yang berlaku. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Itu antaranya yaitu satu, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, dan yang kedua yaitu adalah politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga yaitu adalah ada politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Nah, dan yang keempat adalah politik segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di publik. Nah, itulah contoh-contoh dari pengertian politik. Nah, dalam berbisnis kita harus berbisnis secara sehat dalam politik hukum. Ya, dengan contoh kita harus memakai etika yang baik. Secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Yaitu etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai norma serta perilaku. Nah, tentunya setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman. Nah, dalam dampak hukum dan politik terhadap ekonomi, kita ambil suatu contoh yaitu iklim investasi. Kenapa?
Karena dalam investasi kita dapat membuka perusahaan baru. Nah, di dalamnya kita pasti bisa membuka lapangan kerja atau lowongan kerja bagi orang atau buruh yang memerlukan pekerjaan. Nah, mungkin cukup sekian review pertemuan ketiga dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.